Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Yang saya kasihi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yesaya pasal 43 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Kita sama-sama ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, jangan perhatikan hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal yang zaman berbapa. Lihat, aku datang sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Lihat, aku hendak membuat jalan pada gunung, dan sungai-sungai pada belantara. Binatang Tuhan akan memuliakan aku, sehingga ada berguna, sebab aku telah membuat air mengalir pada gunung, dan sungai-sungai pada belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan diberkati masuk surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teolog bernama Christopher Bart mengatakan seperti ini: ibadah di bumi adalah bayang-bayang dari ibadah surga. Ibadah di bumi adalah bayang-bayang daripada ibadah di surga. Yang saya kasihi Bapak Ibu yang dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin kita bisa menikmati ibadah pada pagi ini, dan akan lebih bagus lagi untuk ke depan bagaimana kita menikmati ibadah dengan musik dan song leader yang baik, dengan cara bernyanyi yang baik, juga dengan pelayanan yang baik. Itulah yang kita harapkan untuk tahun hari Minggu yang akan datang. Karena itu harus kita rasakan bahwa ibadah ini merupakan bayang-bayang. Jadi kalau ibadah di bumi merupakan bayang-bayang daripada ibadah di surga, marilah kita datang menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita menerima firman Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Karena firman Tuhan itu adalah cermin kehidupan kita. Tadi kita bercermin dari rumah. Cermin itu apa? Cermin adalah lambang kejujuran. Cermin adalah lambang kejujuran. Tadi kita bercermin makan saja, Bu. Jadi tidak ada bohongnya. Bagaimana wajah kita tidak ditambah, tidak dikurang. Yang hitam, yang putih, yang berwarna-warni, yang begini-begini, pokoknya cermin tidak pernah berbohong. Beda dengan foto atau kamera. Tapi handphone atau di mana-mana bisa diedit ya, mana fotonya macam luar biasa. Ada aslinya, beda aslinya loh. Fotonya loh. Tapi cermin tidak seperti itu. Tidak ada bohongnya. Dia
mencerminkan kejujuran. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mencerminkan kejujuran, kebenaran. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh firman Tuhan. Semuanya dibuka secara terang benderang. Apakah kita hidup di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita hidup berdosa atau tidak? Nah, di dalam rangkaian ibadah yang kita ikuti setiap minggu, kita harus merasakan bahwa kita sedang dipimpin, dibina oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, yang saya kasih Bapak Ibu yang berbakat menjadi song leader, mendaftarlah ya, supaya bisa nanti membantu ibadah ya. Jadi itu harapan saya, jangan dulu marah ya, mengenang pada saya sama pahala juga. Ini jadi kebaikan kita bersama. Siapa yang berminat melayani Tuhan, mendaftar menjadi song leader contohnya ya, apakah menjadi pemain musik sangat luar biasa, Mang. Itu persembahan yang luar biasa bagi kita, Mang. Sehingga ibadah itu kita rasakan dan kita menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Karena dari awal tadi kita setuju kalau ibadah ini, ibadah pagi ini adalah bayang-bayang dari ibadah surga. Yang saya kasihi Bapak Ibu, pada zaman Nabi Yesaya, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Itu masalahnya. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Makanya Nabi Yesaya pasal 29 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Orang berita sapindoi. Si Amos, Nabi Amos juga mengatakan seperti itu. Nabi Yeremia juga, Hosea juga mengatakan ibadah orang Israel itu hanyalah rutinitas keluarga. Mereka tidak pernah tinggal di dalamnya. Mereka seolah-olah hidup benar, tetapi mereka jauh dari kebenaran. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kepada umat Israel, juga kepada kita pada saat ini, tinggallah di dalam firman Tuhan yang menjadi cerminan bagi hidup kita. Bangsa Israel pada zaman dulu hidup beribadah, tetapi jauh daripada Tuhan, sehingga mereka harus menerima konsekuensi hidup sebagai umat Tuhan. Mereka harus dididik, mereka harus bentuk, yang walaupun harus menjalani hukuman. Karena pada saat firman ini diwartakan, disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka sedang di dalam zaman pembuangan. Mereka dibuang. Bangsa yang tidak setia itu, yang ibadahnya tidak benar, dibuang itu ke pembuangan Babel. Nah sekarang Tuhan datang untuk mengetuk setiap hati melalui Nabi Yesaya. Bagaimana mereka hidup beriman dan setia, bagaimana mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau mereka hidup beriman, apakah iman itu? Kalau mereka yakin kepada Tuhan, apakah keyakinan itu? Kalau mereka berpengharapan kepada Tuhan, apakah pengharapan itu? Dari awal ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, Tuhan telah memperkenalkan diri. Berulang kali Tuhan memperkenalkan diri kepada umat Israel. Akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Akulah Tuhan yang menyelamatkan kamu ketika kamu berjalan di dasar laut, menyeberangi laut merah itu. Laut itu terbelah dua, sehingga kamu bisa menyeberang dari Mesir sampai ke padang gurun menuju tanah Kanaan. Luar biasa. Tidak mungkin bagi kita bahwa seseorang bisa menyeberang lautan yang luas, yang dalam, dengan air yang dahsyat, air yang menakutkan itu, tanpa transportasi laut kapal. Mereka berjalan di dalam laut. Ketika Musa mengumpulkan tongkatnya, laut itu terbelah dua.
dan mereka bisa berjalan. Luar biasa. Bagaimana mereka dididik supaya beriman ya. Jadi Bapak Ibu, apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, katanya Ibrani 11 ayat 1. Jadi jalani hidup seperti umat Israel menjalani hidupnya dengan iman. Demikian kita menjalani hidup dengan iman, dengan firman Tuhan, dengan ibadah yang benar. Jalanilah kehidupan ini. Kemudian ketika mereka sudah sampai di padang gurun, mereka melihat ke belakang, di mana tentara-tentara Mesir itu yang menaiki kereta kuda itu sudah tenggelam dalam laut. Mereka mau mengejar dan mereka tidak rela melepaskan umat Israel dan mereka mati tenggelam. Jadi Tuhan selalu membela kita. Tuhan selalu membela kita dalam setiap pergumulan kita, menguatkan kita. Tuhan selalu menghalau musuh kita, itu iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah sebenarnya contoh konkret daripada orang beriman itu? Bagaimana orang beriman dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau berbagi cerita dengan Bapak Ibu. Satu waktu ada kemarau berkepanjangan ya, di satu desa kemarau berkepanjangan, sehingga penduduk desa semua stres karena sawah sudah kering, tanam-tanaman sudah mati, sehingga mereka sepakat untuk membuat doa bersama. Pada hari yang ditentukan, penduduk desa berkumpul dan berdoa. Tetapi hanya satu orang yang membawa payung. Hanya satu orang anak yang membawa payung. Dan tiba-tiba setelah mereka berdua turunlah hujan. Bayangkan Bapak Ibu, di antara ratusan orang penduduk desa yang berdua bersama meminta hujan turun, hanya satu orang anak kecil yang membawa payung. Itulah iman. Itulah iman itu. Selanjutnya, satu lagi, bagaimana orang memiliki keyakinan atau iman ya? Ibarat anak kecil, bayi berumur 1 tahun, kita lempar-lempar di atas. Kan biasa itu kan seorang ayah contohnya, anaknya dilempar-lempar di atas ke udara ya. Anak tertawa, ketawa anaknya, senang, tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin dia tidak akan jatuh ke tanah, dia akan ditangkap oleh ayahnya. Demikianlah orang beriman. Demikianlah kita. Sekalipun kita harus dilempar ke sana, lempar ke sini, kalau kita harus yang menghadapi masalah besar, kita yakin tidak akan dibiarkan Tuhan, tidak akan jatuh. Amin. Dan saudara bisa iman. Kemudian apakah yang dikatakan dengan pengharapan? Apakah yang dikatakan dengan pengharapan itu? Contoh pengharapan. Nanti malam kan, tadi malam kita tidur atau besok nanti malam kita akan tidur. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada jaminan hari esok. Tapi tetap kita waktu tidur memasang alarm jam 4 atau jam 5 supaya kita tidak terlambat bekerja. Karena kita tetap memasang alarmnya. Kita tidak ada jaminan hari esok kita bangun atau tidak dari tidur untuk melanjutkan tugas kita. Tapi kita tetap memasang alarm jam. Ternyata kita bisa bangun dan alarm jam itu berbunyi. Itulah pengharapan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, umat Israel diajak untuk memiliki keyakinan. Makanya Tuhan berulang kali menceritakan sejarah itu, cerita masa lampau. Berulang kali Tuhan menceritakan karya penyelamatan itu, supaya mereka yakin, percaya, supaya mereka memiliki pengharapan. Dan sekarang Tuhan berjanji akan membuat satu kehidupan yang baru. Dari ayat 19, ayat 18 sampai 21, Tuhan berjanji akan memperbaharui hidup mereka setelah mereka keluar dari tempat perbudakan itu.
Dan Tuhan berjanji kepada kita saat ini, jikalau kita setia kepada Tuhan, percaya, beriman kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan dipelihara, disertai oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara umatnya pada zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu kata Tuhan ya, dan seterusnya. Jangan lagi ingat dosa-dosa masa lalu. Jangan lagi ingat perbuatan nenek moyangmu pada masa lalu. Itu kata Tuhan kepada umat Israel. Demikian juga kepada kita saat ini. Lupakan masa lalu, dosa-dosa masa lalu. Walaupun ada kepahitan pada masa lalu, biarlah itu menjadi pengalaman berharga bagi kita. Tapi dosa-dosa itu, lupakanlah itu kata Tuhan. Lupakan segala perbuatan nenek moyangmu pada zaman purbakala, karena saya mau memperbaiki kehidupanmu. Lupakanlah itu. Tapi sekarang hidup baru di dalam nama Tuhan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 4 ayat 7 sampai 14. Filipi 3 juga ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Aku melupakan yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, untuk memenuhi panggilan surgawi di dalam nama Yesus Kristus. Subhanahu wa ta'ala memiliki wilayah ada di seluruh doa pada 5. Tapi motivasi akan dosa-dosa masa lalu, dendam masa lalu, saya lupakan lagi. Karena saya dikasih Tuhan, karena saya disayangi Tuhan. Bagaimana saya melupakan masa lalu? Ada bulat tubuh dingin. Waktu tidak kembali lagi, masa lampau tidak kembali lagi. Tapi kita sedang berjalan. Kemudian ada seorang teman bernama, kumpulan orang Kristen adalah iring-iringan orang banyak yang sedang naik perahu untuk berjalan ke tepian, sedang berlayar di tengah laut. Bahwa kita sedang berlayar sekarang dalam kehidupan kita. Kita sedang menjalani kehidupan kita amanah. Jadi kita sedang berlayar ini. Kita masih di tengah perjalanan. Kita belum sampai ke tepian, di mana Tuhan menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi perjalanan kita sampai hari ini penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah, dan kita kadang-kadang diuji. Ibarat orang di dalam kapal itu diombang-ambingkan oleh persoalan, dan kita tidak boleh panik dalam kehidupan ini. Kita harus tinggal di dalam nama Yesus. Dan jangan panik, jangan keluar dari Yesus, jangan mengambil jalan pintas. Mau loncat di barisan kapal ini, mau bebas. Yalang dengki bala. Demikian kita, jangan lari dari Kristus. Walaupun badai, masalah menerpa hidup kita ini, tinggallah di dalam Tuhan. Karena keselamatan kita dijamin oleh nahkoda, oleh kapten yang maha mulia itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan tidak ada keraguan. Walaupun umat Israel sering ragu sampai mereka dibuang ke Babel, tapi umat Tuhan pada zaman sekarang ini, warga ada di Serpong, Nawawalongi, Amanginang, semua yang ada di sini tidak akan pernah lagi ragu-ragu bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam sejarah hidup kita, dan kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anak kita, tahun keluarga, buah-buah mah akan meninggal itu dan ada kenang. Menang buah polos, soalnya ada bah haji, apa yang pun menazur menang kan? Baru para main nah haji tapi kan sebab kopi burung kan? Sudah gebero pada dari benci main opung kan? Ternyata opung itu kencang dulu ya sama mama. Kau usah kita lihat opung lah kan? Kau usah pulang kampung. Ternyata opung jahat sama mama kan? Terbawa-bawa pada dia jadi berbeda. Dulu Bapak dan Mama tidak punya apa-apa datang ke Jakarta, tapi inilah berkat Tuhan
Tuhan, kita bisa makan. Nah, hidup apa betul tidak sama hak sosial saja. Bukan sama hak sosial daerah sebut Tuhan ini, berjumlah minggu beribadah, hidup apa betul. Dulu Bapak tidak punya apa-apa. Dulu Bapak tamat SMA, datang ke Jakarta. Dulu Bapak ada sarjana saja ke Jakarta. Tapi sekarang lihat kan, Bapak bisa melanjutkan studi kan? Itu semua kebaikan Tuhan. Akak kayu bawa tutukan kota. Kalau kamu tidak bisa memiliki ini, kita bisa naik kendaraan seperti ini, bisa begini. Akak itu bawa terjadi. Dan mudah-mudahan terjadi terjadi. Biar Bapak api kan. Murah-murah boleh terus kan. Sini tak tidak ada lagi. Biar Bapak api. Susah Pak Kina mengajar kan. Sudah benci mereka ini mamereng. Mamereng Bapak. Setelah tak bodoh. Jadi yang saya kasih Bapak Ibu, jangan ceritakan keburukan orang kepada anak-anak. Itu secara tidak langsung akan menanamkan kebencian kepada anak itu, dan dia tidak akan pernah belajar menghargai orang lain. Dan jangan pernah kita mengatakan kepada anak-anaknya, inilah Bapak, inilah nasib Bapak, karena Bapak dulu begini, karena Bapak dulu bandel begini, tak boleh. Ceritakanlah bagaimana Tuhan berkuasa memelihara hidup kita sampai hari ini. Hidup yang dohonon nadi tumpun, asal bawa ni Israel bo, akak apa elat Bapak, generasi ke generasi, dari generasi ke generasi seperti kita Ulangan pasal 6. Perbuatan Tuhan yang ajaib harus diceritakan dari generasi ke generasi di kitab Ulangan pasal 6. Ayat 4, supaya umat Tuhan itu tidak lupa akan Tuhan. Banyak sekarang orang melupakan Tuhan. Banyak orang melupakan Tuhan dalam kehidupan. Lupa ibadah. Ada satu lagi cerita sebelum Bapak Ibu bosannya. Satu lagi cerita. Jangan dulu bosan, sedikit lagi masih jam 8 lewat 15 menit. Pak Ibu jam. Terlalu cepat, jangan. Sengaja cepat pendeta ya. Atau ini sebentar lagi satu lagi cerita saya bagi kepada Bapak Ibu yang saya kasih. Ada seorang tukang gerobak jual sayur. Awalnya dari gerobak dia menjual sayur, tahu, tempe, tomat. Lama-lama dia buka warung. Apa kata dia? Ini semua karena kuasa Tuhan. Kan? Semuanya karena kuasa Tuhan. Ini karena berkat Tuhan. Setelah warung, kemudian dia berhasil mengontrak ruko. Kalau di daerah industri sana, rumah toko namanya ruko. Terus dia mengatakan, aku Tuhan lah. Ini karena berkat Tuhan. Setelah dia memiliki sendiri ruko itu, dan ada satu dua, dia semakin hebat, dan dia mengatakan, Sudio akan dinantar kerjasama dinantar ada nih jadi doon katakan Sudio akan dijago doon. Demikianlah orang melupakan Tuhan. Dia lupa kepada Tuhan dalam hidupnya. Dan kita harus tidak boleh lupa. Israel lupa kepada Tuhan. Dia melupakan Tuhan setelah mereka hidup makmur di tanah yang berlimpah susu dan madunya, sehingga Tuhan marah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita aminkan semuanya secara perjalanan hidup kita dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita semakin tekun beribadah, mari kita semakin menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ceritakanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anak kita secara turun-temurun. Katakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Kiranya Bapak Ibu, saudaraku sekalian, diberkati Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami berlaku setia kepada Tuhan.
kami beribadah dengan benar, bernyanyi dengan benar, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku firman. Dan bahkan kami menjadi cermin akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami melalui Nabi Yesaya, supaya kami senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan dan menceritakan segala berkat Tuhan secara turun-temurun kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, sehingga semua keturunan kami, keluarga kami menjadi taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan jemaat-Mu yang datang pada saat ini, yang berkumpul pada saat ini, anak-anak sampai orang tua. Biar mereka Tuhan mendapat berkat pulang dengan sukacita, tidak membawa beban dari rumah Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara kami saat ini akan berangkat bekerja atau melakukan aktivitas hari ini dan besok, karena Tuhan menyertai segala perjalanannya Tuhan. Bapa dalam surga, janganlah kiranya ingat segala dosa kami, tapi ingatlah kami oleh karena kasih setia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.